Selamat pagi anak-anak. Hari ini dalam mata kuliah hermeneutik biblikal, kita akan mempelajari tentang kepentingan latar suatu narasi biblikal. Minggu lalu kita sudah belajar tentang desain literal suatu narasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang kepentingan latar atau setting suatu narasi biblikal. Tujuannya supaya kita tidak hanya memahami apa itu latar, tetapi juga dapat menganalisis dan mengidentifikasi secara mandiri latar suatu narasi biblikal. Dengan demikian, kita dapat menemukan makna dan pesan teologis penting yang ingin disampaikan oleh penulis kitab suci supaya kita semakin mengenal Tuhan dan semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Ini salah satu contoh tentang latar, yaitu ada petir, gelombang, awan gelap, pohon kering, tanah gersang, tetapi Yesus tetap menyertai dan menopang kita. Apa itu latar? Latar atau penempatan atau setting merupakan konteks area, panggung, peristiwa, kejadian atau tindakan para tokoh dalam sebuah narasi. Pengenalan latar bukan hanya penting untuk pembatasan atau strukturalisasi kisah, melainkan juga menolong kita memahami pesan suatu narasi. Latar terkait dengan tempat ruang, yaitu misalnya daerah Galilea, Yudea, Yerusalem, Kapernaum, waktu, hari, pagi, siang, senja, malam, minggu, dan suasana dan situasi adalah informasi mengenai suasana para saat kejadian dalam narasi berlangsung, atau misalnya suasana hati seorang tokoh. Peristiwa terkait dengan tempat, waktu, suasana secara bersama menceritakan apa yang sedang terjadi suatu narasi dalam suatu peristiwa dalam suatu narasi. Latar dalam suatu narasi bisa memiliki beberapa tingkatan atau beberapa latar, seperti dalam Markus 14 ayat 53 sampai 72. Itu ada dua latar, yaitu latar dalam ruangan Yesus yang dihadiri oleh Mahkamah Agama Yahudi, latar di luar ruangan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kedua latar yang berbeda itu mau menunjukkan kontras yang sangat tajam. Yesus tetap bertahan ketika dicobai, tetapi Petrus justru menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kita akan mengambil contoh dari Markus 6 ayat 45 sampai 52 sebagai contoh tentang latar. Dikatakan demikian, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid naik perahu, itu latar tempat. Berangkat lebih dahulu ke seberang ke Bethsaida, itu latar tempat. Sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang, itu latar peristiwa. Setelah itu ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa, itu latar tempat. Ketika hari sudah malam, itu latar waktu. Perahu itu latar tempat. Sesudah di tengah danau, itu latar tempat juga. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat, itu latar tempat. Dan kita lihat, ketika mereka sedang di dalam gelombang dahsyat, Yesus dikatakan melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka. Itu latar suasana. Maka kira-kira jam 3 malam, yaitu latar waktu, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Itu latar tempat, di mana ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, latar tempat, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, itu latar suasana, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Nah, ini adalah latar suasana. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Ini latar suasana. Lalu ia naik ke perahu, ini latar tempat, mendapatkan mereka. Dan angin pun redalah. Ini latar suasana. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ini latar suasana. Sebab sesudah peristiwa itu, ini latar peristiwa, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ini bicara latar suasana. Semua latar yang telah kita identifikasi dalam Markus itu menunjukkan bahwa Yesus peduli terhadap kesulitan murid-muridnya dan orang percaya karena ia terus menyaksikan keadaan kita yang sedang mengalami kesulitan dan masalah. Yesus juga berkuasa atas alam, karena itu kita tidak perlu takut seperti geopolitik dan perekonomian saat ini, melainkan harus tetap tenang sebagaimana sabdanya. Ia mampu meredakan segala badai dan gelombang kehidupan kita, asalkan kita tetap percaya dan berserah kepadanya. Kepentingan latar. Demikianlah latar dalam sebuah
Narasi begitu penting karena penulis kitab suci mencantumkan bukan sebagai embel-embel yang tidak penting, tetapi memiliki signifikansi yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, dalam mempelajari suatu narasi, kita tidak boleh mengabaikan latar-latar yang tercantum oleh penulis dalam kitab tulisannya. Sebagai kesimpulan untuk kuliah kita hari ini, jadi apa yang dapat kita pelajari tentang latar suatu narasi? Latar atau penempakan merupakan konteks area, panggung peristiwa, kejadian, dan tindakan para tokoh. Latar itu memiliki empat dimensi, yaitu latar tempat atau ruang, latar waktu, latar peristiwa, dan latar suasana atau situasi. Latar dapat memiliki beberapa tingkatan atau beberapa level. Baru yang terakhir, latar dapat menolong kita memahami bahwa di balik latar suatu narasi terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita. Untuk itu, kita harus menemukan pesan tersebut supaya kita semakin percaya dan hidup dekat dan berkenan kepada Tuhan. Demikianlah kuliah kita pada hari ini. Dan minggu depan kita akan menuntut kuliah tentang narator dan sudut pandang. Terima kasih.